Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, God is good all the time, and all the time God is good. Woo! Haleluya. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan ya Bapak Saudara, kita berdoa. Tuhan Kau baik, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepada Bapa, kami mau menyembah, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Tuhan berkati kami. Kami mau dengan rendah hati mencari Engkau Tuhan, sebab kami memerlukan Engkau. Dan kami percaya firman-Mu berkata, berbahagialah, diberkatilah dengan sungguh-sungguh oleh Allah orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran dan hadirat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kami mau memakai hidup kami sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan amin. Yuk kita datang sama Tuhan Bapak Saudara. Dia begitu baik, Dia teramat baik buat setiap kita. Thank you Lord. Engkau baik Tuhan, syukur bagimu kami menyembah. Engkau Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain seperti-Mu. Bapa yang kekal, Raja damai. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup membuat kami menggapai semua cita-cita dan harapan di masa depan. Engkau berkuasa mengadakan yang terbaik, yang terindah bagi setiap umat-Mu. Kau bikin oh Tuhan, terima kasih, syukur bagi-Mu. Besar dan ajaib kasih setia-Mu. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, yes, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Tuhan. Kuatkan
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, oh, oh. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, oh, oh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan lagi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Bangkitkan imanmu, katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Oh, haleluya. Kami sembah, kami rindukan Engkau Tuhan Yesus. Engkau baik, betapa mulianya kasih setiamu. Pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti Engkau seumur hidup ini. Bersyukur padamu Tuhan. Ya Yesus, Kau begitu indah, Kau begitu mulia. Ini hidup kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Ya la 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 la. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu
pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, come on church, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Benar Bapa, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, Tuhan tuntun kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Haleluya. Ini kalau anak murid AMD ini masih tidur-tidur, nanti nggak boleh pelayanan dulu ya. Oke. Kita lihat di kita lihat di dalam Yohanes pasal 13. Saya merasakan Roh Kudus menuntun saya untuk kita membuka Yohanes pasal 13 ayat 21. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 21. Kita lihat, Yesus memperingatkan siapa? Yudas. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus memperingatkan Yudas. Kita baca, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Jadi murid-murid yang lain ini belum tahu maksudnya Yesus itu siapa, ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu siapa pada waktu itu. Belum tahu dia. Ya, mereka belum tahu. Ayat yang ke-23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Nah, yang bersandar inilah namanya Yohanes. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti lalu mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh Yudas itu membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi ini semalam sebelum Yesus ditangkap. Ditangkap oleh anggota prajurit Romawi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai rabi, sebagai guru sudah memperingatkan salah satu muridnya. Sebenarnya dia mengasihi murid ini. Cuman Yudas Iskariot ini meladeni godaan syaitan. Meladeni godaan setan. Yudas ini dipakai oleh siapa akhirnya? Dipakai oleh kerajaan Allah atau dipakai oleh setan? Dipakai oleh setan. Untuk apa? Untuk menyerahkan anak manusia ke dalam tangan kuasa manusia supaya disalib. Yesus sudah memperingatkan kepada para murid, tetapi waktu itu hati para murid masih belum terbuka. Para murid itu masih belum ngeh apa yang Yesus maksud. Mereka tidak tahu maksudnya apa ya. Siapa yang menyerahkan Yesus? Wong kita kalau siap sedia, kita mau mati bersama-sama dengan guru kita. Kira-kira begitu. Tetapi kita tahu pada kenyataannya ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang mencekam buat mereka dan iman mereka terguncang, lalu para murid itu singkat cerita pada
bubar. Pada ketakutan, nggak berani pasang badan untuk Yesus. Karena iman mereka tergoncang, artinya mental mereka terguncang pada waktu itu. Mereka ketakutan. Namun di sini kita melihat bagaimana Yesus sudah memperingatkan Yudas. Ya, Yesus sudah memperingatkan Yudas. Ketika Yesus memberikan roti perjamuan kudus itu kepada Yudas, dan Yudas memakannya, lalu setan langsung masuk ke dalam hatinya Yudas. Dan Yesus berkata, "Yudas, apa yang kau rencanakan? Ya, lakukanlah dengan segera." Yudas membuka ruang untuk setan masuk ke dalam hatinya. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari sini? Dan kita tahu akhir dari hidup Yudas itu seperti apa. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang lebih rohani sudah memperingatkan kita. Ayo Pak, ayo Bu, jangan lakukan seperti itu. Itu di luar firman. Itu di luar kehendak Tuhan. Jangan lakukan seperti itu. Tidak baik. Tetapi masih saja tetap dilakukan. Ya. Dan akhirnya bukan Roh Kudus yang disenangkan, tetapi karena di luar Tuhan, di luar firman, akhirnya kerajaan setan yang disenangkan, sekalipun dia orang Kristen. Apa yang dapat lagi kita pelajari dari sini? Bayangkan ketika perjamuan kudus pun, ketika dia makan, dia membuka hati untuk setan masuk. Sedangkan firman Allah ketika kita mau melakukan perjamuan kudus, dibilang apa? Ayo persiapkan hatimu. Perjamuan kudus itu begitu sakral. Tetapi ada banyak orang yang menyepelekan, Allah tinggal makan aja, tinggal minum aja, selesai. Dia tidak tahu apa yang terjadi di alam roh. Dia tidak tahu apa yang terjadi bagi tubuhnya sendiri. Yudas di sini menganggap remeh sakramen. Menganggap remeh sakramen. Yudas tidak ada hormat-hormatnya terhadap sakramen itu, yaitu perjamuan. Ya, makan roti itu yang telah dikuduskan oleh Yesus. Menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Hati Yudas tidak sanggup untuk menerima kebenaran. Ini yang ketiga. Hatinya Yudas dari awal sampai dia 3,5 tahun ikut Yesus, tidak sanggup untuk menerima kebenaran firman Allah. Yang dia terima hanyalah dari otaknya. Standarnya adalah pikirannya sendiri. Standarnya adalah nalarnya sendiri. Bahkan ketika di ayat-ayat yang 29, Yudas itu bendahara mereka semua. Bendahara pelayanan Yesus. Dan murid-muridnya tahu. Yudas ini sering mencuri kas dari pelayanan Yesus. Saya tidak tahu untuk apa dia lakukan. Ya, tetapi Yesus tahu dan beberapa murid juga tahu. Tetapi mereka tidak mau menyebarkan seperti itu. Mereka diam. Saya juga tidak mengerti mengapa para murid yang lain tidak menegur secara lantang si Yudas ini. Ya. Mungkin saya mengira begini, Yudas Iskariot ini mulutnya pandai berkelat-kelit. Pandai seperti ular, ya.
bisa meliuk sana sini. Manis sekali lidahnya, seperti ular menjulur-julurkan melet-melet. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Ya, hati-hati. Semakin banyak kepercayaan, semakin harus hati-hati. Hati-hati terhadap panggilan, hati-hati terhadap karunia roh. Jangan sampai kita sombong di situnya. Sebab apa? Kesombongan itu, ya, ada seorang ahli berkata, kesombongan itu seperti awan yang menutupi sinar cahaya kemuliaan Tuhan. Itu kesombongan. Yudas Iskariot di sini, dia memiliki hati yang sombong. Hati yang ketika mungkin murid yang lain menegur, Yudas, kamu itu ngambil uang kas, saya tahu. Tadi segini kok, orang itu yang ngasih sana sekian, tapi masa jumlahnya sekian? Lalu Yudas dengan berkelit, dia pandai mencari alasan. Sehingga para murid sudah, udahlah, biarin aja lah. Nah gitu ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang kelima, pelajaran yang kelima. Tadi yang keempat, kalau Tuhan sudah percayakan kita sebagai bendaharanya, hati-hati supaya kita tidak sombong. Yang kelima ini, ya, kalau sudah ditegur berkali-kali oleh rekan, tetapi kamu tidak mau berbalik kepada Tuhan, malah berkelit, pandai cari alasan. Itu sama dengan membuka ruang untuk setan berkuasa dalam hatimu. Dan jangan sampai engkau berakhir seperti Yudas Iskariot ini, yang menyerahkan Yesus, dan engkau lebih memilih dunia, kenikmatan dunia, pergaulan di dunia, lupa doa, lupa baca firman, enggak lagi mau dimuridkan, banyak alasan. Udah. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, kami sebenarnya nggak mau marah-marah, ngomel-ngomel, nggak mau. Tetapi kalau engkau aja sudah lupa baca firman, lupa berdoa, malas, ingat baik-baik, hidupmu itu sudah di ujung tanduk. Engkau sudah membuka ruang kepada setan untuk bekerja. Ya, saya sedih kalau ada murid saya di gereja, murid rohani saya, anak rohani saya, suka datangnya ibadah itu telat. Sedih saya. Ya, nampak sekali dari buahnya. Ya, salah pergaulan dia ini. Sedih. Sudah menghilang lagi, tidak lagi ikut doa, tidak lagi aktif, ya, tidak lagi kasih tahu kita kemana. Oh ya sudah, kita berdoa biar Tuhan yang bekerja. Terkadang kita harus lihat kehidupan Yudas ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu kita melihat di sini Yudas ini tidak mendapat kehormatan. Dan kita tahu akhir hidupnya dia mati bunuh diri dan isi perutnya terburai. Ya. Terburai ke tanah. Dimakan burung, bangkai. Ya, sedih Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu pilihan dia. Yesus sudah memperingatkan Yudas, amin. Kalau Anda diperingatkan oleh gembalamu, bersyukur. Katakan, aku bersyukur diperingatkan oleh gembalaku. Ya, saya pun bersyukur kalau saya diperingatkan oleh sinode.
Saya bersyukur. Jangan sampai saya melawan balik. Wong jelas-jelas misalnya saya salah misalnya. Harus bersyukur. Ada banyak orang yang banyak alasan untuk tidak menerima teguran. Tapi saya percaya di sini semuanya mau menerima teguran. Amin. Oleh sebab itu jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik. Yesus itu sudah sangat sayang sama kita. Kita nih gak bisa balas kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati, setialah berdoa, setialah baca firman, supaya hatimu tidak kering, dan ketika engkau kering, engkau membuka kesempatan untuk setan bekerja dalam hatimu. Ya, kita semua ini sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan sangat sayang kepada setiap kita. Kalau Tuhan peringatkan kita, itu artinya kita harus berubah. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, itu artinya pun kita harus segera berubah. Jangan tunggu besok. Saya pesan kepada anak-anak saya, kalau kamu sempat jatuh ke dalam dosa, hari itu, saat itu pun bertobat. Ingat kisah Yudas Iskariot ini. Dia banyak berkelit, banyak sekali alasan-alasannya. Ya. Kalau seandainya dia bilang begini, dia tahu sudah dia salah, tapi dia, Tuhan, guru ini begini, uangnya kan dipakai untuk sana. Jadi ada orang miskin, saya kasih orang miskin itu, kasihan guru. Padahal tidak ada memberikan kepada orang miskin. Ya, dia bendahara yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya oleh sorga. Dia takabur soal duit. Berapa keping dia menyerahkan Yesus? 30 keping. Perak loh. Perak. Bayangin. Perak, Bapak Ibu Saudara. Perak harganya jauh lebih murah gak dari emas? Jauh tuh, Pak Robi udah bilang jauh. Ya, 30 keping perak. Aduh. Apa ya komen saya ya? Kurang ajar sih. Ya. Kurang ajar. Yesus dihargai 30 keping perak. Itu penghinaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Anda harus bersyukur. Karena ketika Anda dihina oleh orang lain, sebenarnya Yesuslah yang lebih dahulu dihina. Karena dia ada di depanmu. Dia sudah menanggung hinaanmu. Dia sudah menanggung cercaanmu. Jadi jangan suka mudah tersinggung. Jangan suka mudah tersinggung sama orang. Kemarin saya diuji. Ya, saya diuji. Ya, katakanlah saya dicobai. Di sekolahnya anak saya. Semua pintu sekitar jam 9 kurang. Pintu itu kan ditutup pagar sekolah. Ya, sekolahnya ditutup, ya kan? Tapi nggak full. Pintu keluarnya agak terbuka, jadi mobil bisa masuk. Saya ke situ, saya masuk lewat pintu keluarnya. Lalu saya pamit Pak sama satpamnya, ya. Lalu dia dengan kayak gimana? Dia dengan geram, tapi agak-agak ditekan. Pak, Bapak lihat nggak? Ini jam sekolah. Bapak lihat nggak? Nggak ada mobil yang masuk. Oh, saya belum tahu Pak peraturan sekolahnya. Saya kira mobil bisa masuk. Bapak lihat sendiri nih, kita kasih tahu Pak ya. Kalau ini dengan nada yang kesal begitu. Oke, baik. Saya mundurkan lagi. Nggak jauh dari pintunya itu.
baru setengah masuk mobil. Ya, saya mundurkan lagi, saya parkir di luar. Ya, tapi di situ saya melihat dengan jelas setan itu di belakangnya seperti bentuk kuntilanak, Bapak Ibu Saudara, dan jin yang benar-benar kayak apa ya namanya ya, pokoknya badannya besar, perutnya buncit sekali. Itu ngotak-ngatik hatinya dan pikirannya digini ini. Oh, saya tahu ini jin yang membuat orang ini marah. Seharusnya kan sebagai security ngomongnya baik-baik, betul nggak Bapak Saudara? Dia sampai menahan emosinya itu dengan bergegar badannya. Oh ya, saya bilang. Ya, saya mundurkan, saya parkir. Saya bilang saya cuma mau ngantar obat untuk anak saya. Karena Darren waktu itu paginya saya antar pakai motor, badannya panas. Gitu. Oh, di situ. Ya, saya bilang, saya parkir di luar dan akhirnya saya masuk. Ya. Walaupun pulangnya saya melihat mobil ada juga yang masuk dari pintu depan. Saya bilang, ya Tuhan. Tapi enggak apa-apa. Kadang-kadang kita diuji seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen jangan mudah tersinggung. Tersinggung lalu keluar mobil, ngapa lu, ha? Ya, enggak boleh begitu. Ya, dari perkataan, dari perbuatan, ya. Kita lihat, makanya bersyukur. Ini melihat orang itu ingin marah dengan saya. Kalau saya terpancing, sama aja saya dikendalikan oleh jinnya. Ya, ini kita tarik pelajarannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yudas banyak sekali membuka celah dalam hidupnya. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Yudas banyak sekali membuka peluang untuk setan bekerja dalam hidupnya. Sehingga dia sampai-sampai menyerahkan Yesus untuk disalib. Memang Yesus harus disalib. Kadang-kadang saya bertanya, apakah memang harus murid yang menyerahkan gurunya? Bapak Ibu Saudara pernah diserahkan oleh anak untuk diadili? Pernah? Belum pernah ya? Saya mau tanya lagi, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah diserahkan anak untuk diadili oleh masyarakat, oleh gereja? Pernah? Belum ya? Jangan sampailah ya, amit-amit ya. Tolak dalam nama Yesus. Tolak 10 kali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Bapak Ibu tahu kan? Saya pernah diserahkan oleh buah pelayanan saya sendiri, oleh anak rohani saya sendiri untuk diadili. Oh, saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Beginilah rasanya. Ya, beginilah rasanya ketika Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri untuk diadili. Tapi di situ saya belajar untuk mengampuni. Di situ saya belajar untuk melupakan. Ya. Ya akhirnya mereka yang kacau sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur. Saya bersyukur sekali. Ya, memiliki keluarga rohani seperti Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menolong engkau, Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita dalam satu komunitas saling menguatkan, ya, nggak saling berebut-berebutan. Ya, saya orangnya legowo aja udah, nggak apa-apa. Karena saya mau belajar, saya nggak mau seperti Yudas Iskariot. Saya sudah tahu kredibilitasnya seperti apa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya.
Hati-hati dengan karakter kita. Kadang-kadang kita ini kan bisa digoyahkan. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan sampai imanmu, prinsipmu, ya, dan juga mentalmu digoyahkan begitu lama. Jangan sampai. Supaya engkau tidak seperti Yudas Iskariot ini. Sebenarnya nama Yudas itu bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan sampai ya di kitab kita ada kitab Yudas. Tetapi yang pasti bukan dia bukan Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas Iskariot ini namanya bagus tetapi pribadinya yang tidak bagus. Kalau Yudas ini bagus, artinya adalah secara itu Yudas nih ya. Ini arti nama Yudas. Arti nama Yudas itu adalah Allahku dipuji dan disembah. Itu nama Yudas. Tetapi yang membedakannya adalah marga di belakangnya kan. Iskariot. Itu dia yang membedakannya. Kitab Yudas ada nggak di kanonisasi kita? Ada ya. Kitab Yudas. Wah, itu dia pribadinya beda sama Yudas Iskariot. Ya. Beda. Yuk, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sini. Jangan sampai kita hidup menyepelekan teguran-teguran, menyepelekan kekristenan kita. Kalau Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, tetapi kita setia kepada Yesus. Kalau Yudas Iskariot mengkhianati teman-temannya, tetapi kita setia terhadap saudara seiman kita. Katakan amin. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yudas ya, menyerahkan Yesus hanya gara-gara 30 keping uang perak. Kalau saya boleh menyederhanakan, 30 keping perak itu mungkin kira-kira nilainya 500.000. 500.000 sampai 1 juta. Aduh. Saya mau tanya, angka 500.000 sampai 1 juta dalam 30 menit bisa habis nggak? Nggak nyampe malah Pak. Beli sepatu ya Vans aja yang original harganya kisaran 500 sampai 1 juta. Tinggal klik, udah 1 menit selesai. Iya nggak? Iya. Sedangkan sepatu itu kalau udah dibeli itu udah kayak kacang goreng. Jadi kalau saya boleh menambahkan, Yesus diserahkan sama Yudas Iskariot udah kayak kacang goreng. Betapa rendahnya dia menilai gurunya yang setia, berbuat baik. Lihat akhir hidupnya. Begitu menyesalnya dia. Saking menyesalnya, dia udah nggak tahan sama mentalnya. Dia merasa dirinya udah paling berdosa di dunia ini. Dan dia mati bunuh diri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sini. Supaya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Lihat, Yesus sudah memberikan teladan. Kalau orang itu sudah memberikan teladan, ya, jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai kita menggosipkan, jangan sampai kita benci, menyerahkan dia apalagi. Aduh. Ya.
Kita mau sama-sama belajar, karena kita percaya Dia yang sanggup mengubahkan kita. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh, jadi sepertimu Tuhan. Oh, jadi sepertimu. Haleluya, haleluya. Biar kami sepertimu Tuhan. Kami bersyukur. Bapa, berkati umat-umat-Mu. Tolong mereka, biar setiap kami Tuhan dapat mengambil pelajaran bahwa Engkau sudah memperingatkan Yudas. Bahkan Engkau juga memperingatkan kami berkali-kali. Kami tidak mau menganggap remeh peringatan daripada Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang tidak pernah bosan memperingatkan kami. Kami mau bertobat ketika kami menganggap remeh firman. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari silakan pastor ini berdoa syafaat. Haleluya, haleluya.
Ikana nama syakara labata kana nama urata kana nama. Anana nama syakara labata kana nama syikana nama yana nama. Urata kana nama syakara labayara laba. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami memiliki karakter yang seperti Yesus, kami mau belajar daripada Yesus. Kami menjadi pribadi yang setia, kami mau menjadi pribadi yang siap untuk ditegur ya Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Bapak, untuk kami senantiasa berbalik dari segala jalan kami yang jahat. Berbalik segera ketika kami mungkin sempat jatuh ya Bapak. Kami mau berbalik dan kami mau bertobat ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan segala ikatan-ikatan dosa yang membuat akhirnya kami mengalami kematian kekal. Kami mau ya Tuhan, hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Kami mengalami Tuhan, kami mengalami perubahan ya Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan kami. Kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubahkan, sanggup menguduskan, sanggup memberikan kami kemampuan untuk kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, urapi lebih lagi. Bapa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia Bapa, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau pegang kendali. Berkati Indonesia Bapak. Kami lepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami Indonesia. Biarlah kiranya hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Kami rindu melihat suatu pemulihan lawatan Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pemerintahan yang ada. Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran staf-staf yang ada, yang memerintah di bangsa ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk memimpin bangsa ini ya Bapak. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami akan melihat perubahan demi perubahan akan terjadi. Bapak, kami berdoa buat keamanan di bangsa ini ya Bapak. Kalau sebentar lagi akan diadakan pemilu ya Tuhan, kami minta Tuhan yang pegang kendali. Engkau sudah mengutus para malaikat-Mu, pasukan bala tentara Allah, berjaga-jaga di atas bangsa kami. Kami memberkati juga setiap aparat keamanan ya Tuhan yang setia, yang ditugaskan untuk berjaga atas bangsa ini. Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman Bapak. Amin. Kami percaya Indonesia akan mengalami perubahan oleh karena Tuhan yang ada di atasnya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi kota dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi kota, baik kota Palangkaraya, kota Papua ya Bapak, kota Jakarta, Bogor, Surabaya, bahkan dimanapun ya Bapak, kota-kota yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami berkati kota kami ya Bapak, kami minta hujan pertobatan terjadi atas kota kami, lawatan-Mu terjadi Bapak, lebih khusus hamba kami saat ini yang ada di kota Palangkaraya, kami memberkati kota Palangkaraya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kota ini kota yang akan memuliakan Tuhan. Amin. Terang Tuhan terbit atas kota Palangkaraya. Kami rindu melihat Tuhan lawatan-Mu terjadi atas kota ini Bapak. Lawatan Tuhan terjadi atas kota ini. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat gubernur, wali kota, setiap bupati, setiap staf-staf yang ada dari tingkat tertinggi sampai terendah yang ada di kota ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan di hati mereka. Berikan hati yang mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Bapak kami berdoa biar
lewat pemerintahan yang ada di kota kami. Kota ini mengalami kemajuan, baik dalam sistem pendidikannya. Bapak lakukan terobosan. Kalau kami mendengar hari-hari ini di Palangkaraya, ada hal-hal yang sangat menyedihkan dalam sistem pendidikannya. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau pegang kendali sistem pendidikannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak, berikan hati yang sungguh-sungguh mencerdaskan anak bangsa, memajukan sumber daya manusia yang ada di Palangkaraya ini. Lakukan terobosan dalam di perguruan-perguruan tinggi, bahkan dari TK, SD, SMP sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Lakukan terobosan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati juga universitas yang ada di kota ini, Unpar ya Tuhan, bahkan universitas yang lain. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi terobosan di Unpar Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi terobosan, akan ada pembalikan keadaan, bahwa berkati dosen-dosennya, berikan dosen-dosen yang takut akan Tuhan. Mereka mementingkan, mereka memajukan Unpar ya Bapak. Tidak ada hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, minta kasih karunia Bapak, biar terjadi kemajuan dan sistem pendidikannya, bahkan bidang kesehatan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus terjadi terobosan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik ya Tuhan, dari sistem kesehatan yang ada di kota ini. Berkati rumah-rumah sakit Bapak. Hamba berdoa berkati dokter-dokter, berkati perawat-perawat, biar Tuhan yang tolong mereka ya Bapak, untuk mereka mendiagnosa dengan baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kau pegang kendali ya Bapak. Bahkan untuk pembangunan kota, aku berdoa ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama, terjadi kemajuan, ada marketplace di kota ini, terjadi kemajuan dalam sistem perekonomiannya di dalam nama Yesus, bahkan setiap masyarakatnya juga Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala hal yang tidak baik, segala ikatan-ikatan narkoba yang ada di kota ini, mari Bapak Ibu Saudara kita perangi segala roh penyembahan berhala, okultisme yang ada di kota. Bapak, tutup buku setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami minta perlindungan darah anak domba terjadi atas kehidupan kami, keluarga kami, di dalam nama Yesus. Kami memerangi setiap roh okultisme, roh penyembahan berhala yang ada di kota ini. Uratakan nama syakaralaba yaralaba. Kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap penyembahan berhala, setiap okultisme, perdukunan, bahkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang ada di kota ini yang membuat setiap orang-orang tidak mengenal kebenaran akan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ikat patahkan, kami runtuhkan segala beteng-beteng itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadi terobosan. Uratakan nama syakaralaba yaralaba yaralaba. Kami patahkan ikatan setiap roh narkoba yang ada di kota ini. Uratakan nama segala ikatan roh narkoba, ikatan pesta pora kemabukan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita ikat patahkan. Kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Kami minta terjadi kemenangan, terjadi kemenangan setiap free sex, pergaulan bebas, roh LGBT yang ada di kota ini. Katakan nama syakaralaba yaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara kita perangi, kami akan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi pembebasan di dalam nama Yesus. Di kanan nama syakaralaba yaralaba. Kami minta Bapa, terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan atas kota ini. Mari menangisi kota ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin hati yang menangisi kota ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, dimanapun engkau berada, di kota tempat kau berada, jika ada hal-hal yang tidak baik yang kau lihat, engkau harus menangisi kota di mana engkau berada. Uratakan nama saat ini, mari tangisi Palangkaraya. Bapak, kami minta terjadi lawatan Tuhan atas kota ini Bapak. Kami minta Bapak di dalam nama Yesus.
biar hati-Mu ada di kota ini Bapak. Kami minta selamatkan generasi ya Tuhan. Kami minta selamatkan generasi. Kami tahu Kau mengasihi generasi. Kami minta Bapa di dalam nama Yesus. Generasi, bangkitkan generasi yang menyembah Tuhan di kota ini. Generasi yang suka berdoa, yang mencintai firman. Kami rebut generasi bagi Tuhan. Kami rebut mereka saat ini bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi keselamatan, terjadi lawatan Tuhan. Baik di sekolah-sekolah, baik di kantor-kantor, di tempat pekerjaan, perusahaan-perusahaan, di jalan-jalan, bahkan di rumah-rumah terjadi lawatan Tuhan. Setiap orang akan menangisi dosa-dosanya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak, kami minta orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang di kota ini Bapak, orang-orang yang memerlukan Tuhan, mereka yang kehilangan pengharapan, bahkan yang hari-hari ini mereka ingin bunuh diri Bapak. Kami minta jiwa-jiwa mereka dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan di kota ini. Kami menangisi kota ini bagi Tuhan. Kami minta terjadi lawatan-Mu atas kota ini. Bapak, terima kasih, pegang kendali kota ini Bapak. Kami percaya bahwa doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Sampai pada saatnya Tuhan akan bekerja dan Kau akan melawat kota ini. Bapak, terima kasih, Kau luar biasa Bapak. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun berada, jemaat GBI Choir ya Bapak, dimanapun mereka berada saat ini kami berdoa satu persatu mereka yang mengalami beban permasalahan yang begitu banyak. Mereka datang kepadamu, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, angkat segala beban permasalahan mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan itu terjadi Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilu-bilur-Mu kesembuhan itu terjadi Bapak di dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul akan masa depan, mereka sedang bergumul akan perekonomian, keuangan, pekerjaan Bapak. Tuhan akan menolong, Tuhan membukakan jalan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau melihat kesetiaan hati mereka. Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mulai kendor iman mereka Bapak. Kami berdoa biar hati mereka dikuat kembali, mereka berbalik kembali, mereka dikuatkan kembali, dan mereka mau datang lagi kepada Tuhan. Mereka memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pimpin setiap umat-Mu Bapak, berkati setiap mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang berusaha. Tuhan berkati, bukakan jalan, berkati berlimpah-limpah usaha pekerjaan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga Bapak Pendeta Sumerman yang ada di Sungai Tatas ya Bapak, dia beserta dengan istri dan anak-anak ya Tuhan, Engkau memberkati beliau ya Bapak di dalam nama Yesus. Urapi dengan urapan yang baru setiap pagi Bapak, Engkau menolong dalam pelayanannya, Engkau menguatkan juga jemaat-jemaatnya Bapak. Biarlah jemaat-jemaatnya adalah jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh senantiasa dalam imannya kepada Yesus. Bapak, kami berdoa, cukupkan apapun yang diperlukan ya Tuhan, cukupkan Bapak. Engkau menguatkan beliau, Engkau mengurapi beliau di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapak untuk pembangunan gereja-Mu yang ada di Geobos Bapak, berkati pastori, berkati tukang-tukang yang bekerja, berkati para donatur ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan mereka yang bekerja, mereka yang ambil bagian dalam pembangunan ini ya Tuhan. Tuhan tolong Bapak dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kesehatan, tutup pukul dan kuasa darah-Mu, cukupkan apa yang diperlukan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami perlu pimpinan, tuntunan Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Reni.
Ya, pengumuman hari ini ya kita akan latihan nanti musik jam 7 malam. Dimohon bagi yang bertugas ya Pak Robi, Edwan, sama Sinaria nanti malam kita latihan ya. Karena saya yang WL untuk besok kita akan dilayani oleh Pastor Eni untuk khotbahnya. Besok kita akan ibadah jam 9 pagi, onsite dan online. Ya, Bapak Saudara, nanti untuk Komsel online jam 1 siang kita akan info apakah ready atau belum, atau kami ada kegiatan atau bagaimana, kita akan info lagi. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Tidak ada yang lain ya, saya rasa itu saja. Tuhan berkati kita. Yuk sama-sama kita saling menyapa dengan satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Salam, Selamat pagi semuanya. Yesus Selamat pagi memberkati. semua. Tuhan Yesus Berkati. memberkati. Lapirinya Oksa. Selamat pagi. Salam Henry, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pagi Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Alfa, selamat pagi. Bu Saina dari Papua, selamat pagi. Berman. Ya, anak muda semuanya. Ya, selamat pagi semuanya, sukses ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga. Ya, Mas Bandi. berkati. Yesus memberkati. Pagi Pak Suri, Pak Henry, Bu Kartini, anak-anak muda semuanya, Pak Naim, Ya, Pak Yohanes, Pak Pak Rudi, Daud. ya, anak muda Pak Subandri, semuanya. dan berkati. Selamat pagi Aca. Semangat. Ini si Edwan sudah siap. Tuhan. Selamat pagi Aca Oke. yang jauh di sana. Tetap kuat, tetap semangat Aca. Ya, amin. Oke, saya mundur duluan ya. Iya Pak, Kita terima semua. kasih Pak. Berkati. Selamat pagi. Haleluya. Baik Bapak Saudara. Ya, tetap semangat. Tuhan berkati semuanya. Bye. Bye. Belum. Ya.